Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong sebagai penguji UKIN PPG Daljab 2023-2024 periode 3. Perkenalkan, saya Bambang Setiaji, merupakan guru kimia di SMA BPI 1 Bandung sekaligus mahasiswa PPG Daljab periode 3 2023-2024 eh, LPTK UPI Bandung. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar kimia di kelas 11.5 pada materi geometri molekul menggunakan kurikulum Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa yang akan dipimpin oleh KM. Silakan Tri, pimpin doa. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai doa. Doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Doa dicukupkan. Dari sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang geometri molekul ya, atau bentuk molekul. Ada yang masih ingat nggak berkaitan dengan geometri molekul ini? Berkaitan dengan konfigurasi elektron, kemudian elektron valensi, mana atom pusat, mana bukan atom pusat, dan kalian harus bisa menentukan struktur Lewis ya. Nah, coba siapa yang bisa bagaimana konfigurasi elektron dari karbon? Karbon nomor atomnya berapa? Karbon nomor atomnya. Yang 12 nomor apa? Nomor massa. Kalau nomor atom? Nomor atom karbon. Kalau O berapa O? Apanya? Karbon 6. Ya, karbon nomor atomnya 6. Siapa yang bisa? Kan karbon itu nomor atomnya 6. Berarti bagaimana konfigurasi elektronnya? Masih ingat dengan konfigurasi elektron? Karbon 6, itu kan? Berarti gimana? 1s2. Nah, siapa yang bisa sampai 2s2? Sok coba ke depan. Boleh, Jahra atau Pipi? Ya, lanjutin. Ya, betul? Nah, ini adalah konfigurasi elektron dari karbon. Berarti elektron valensinya berapa? Ya, elektron valensinya adalah 4, ya kan? Nah, jadi kita harus tahu dulu konfigurasi elektron dan harus tahu dulu elektron valensinya. Kemudian nanti kalau dalam bentuk senyawa, kita harus bisa menentukan mana atom pusat dan mana bukan atom pusat untuk dibuatkan atau digambarkan struktur Lewis. Ya, coba kalau misalkan CH4, mana atom pusat? C. Yang bukan atom pusat? H. Berarti H di mana? Kiri kanan atas bawah. Ya, kiri, kanan, atas, bawah, mengelilingi C. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu gimana? Gambarkan struktur Lewisnya dengan melambangkan atau menuliskan titik-titik. Oke? Nah, itu. Itu harus dikuasai materi-materi sebelumnya. Nah, kemudian kalian pernah melihat nggak minyak dengan air itu tidak bercampur, ya kan? Kenapa? Selain masa jenis berbeda, kalau masa jenisnya berbeda, itu berpengaruhnya ke Sifat molekulnya. bukan? Ya, kalau masa jenisnya berbeda itu berpengaruhnya ke posisinya. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ya kan? Nah, kenapa tidak bercampur? Karena tadi sifat molekulnya berbeda. Bagaimana sifat molekulnya berbeda? Kenapa sifat molekul berbeda tidak bercampur? Nah, itulah yang akan kita pelajari di sini, yaitu berkaitan dengan geometri molekul. Oke. Nah, selanjutnya kalian di sini sudah berkelompok ya dengan teman-temannya. Kemudian di sini ada LKPD. Satu kelompok satu ya.
Ya, kalian sudah lihat LKPD-nya? Ya, kita lihat di situ yang bagian pertama ada fenomena. Nah, seperti ini kan? Ya, di situ ada fenomena. Pada saat ketika kita mencuci piring, kalau menggunakan air saja, bersih nggak? Tidak bersih. Oleh karena itu, kalau kita mencuci piring harus menggunakan sabun. Supaya apa? Supaya kotorannya atau lemaknya terangkat. Kenapa? Nah, di sini dijelaskan bahwa deterjen atau sabun itu memiliki bentuk molekul yang bisa menghilangkan kotoran yang berupa minyak, bisa juga menghilangkan kotoran yang berupa seperti air. Kenapa? Karena di dalam molekul sabun terdapat kepalanya, yang dimana kepala tersebut adalah bersifat ini hidrofobik, kemudian yang satunya lagi adalah hidrofilik. Jadi hidrofobik itu apa? Hidrofobik itu dia benci air. Kalau benci air berarti dia suka yang sejenis sama minyak. Jadi kotoran yang berupa minyak itu ketarik. Kemudian satunya lagi dia hidrofilik. Hidrofilik apa? Cinta air, filik. Ya, hidrofilik cinta air. Maka dia akan mengangkat kotoran yang sejenis dengan air sehingga kedua tadi bisa terangkat ya. Nah, sehingga piring menjadi bersih. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, buatlah bentuk molekul sederhana dari minyak dan air menggunakan alat peraga model molekul yang nanti akan dibagikan. Namun, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita harus pelajari konsep ini secara bertahap. Oke? Nah, sekarang lihat di bagian identifikasi masalah, silahkan diskusikan dengan teman-temannya. Kemudian lihat juga di bagian pengolahan data. Ya, silahkan. Dengan teman-temannya silahkan diisi. Silahkan. Diisi. Ayo. Nah, tadi kan ini wacananya ya tentang apa tadi? Ya, mencuci piring. Kira-kira permasalahannya apa tadi? Kalau mencuci piring pakai air saja itu tidak bisa. Sehingga diperlukan sabun buat mengangkat lemak. Betul, tulis tuh di sini. Yo, tulis. Ya, tadi permasalahannya apa? Kita kan kalau di piring. Ya, tulis aja tadi permasalahannya apa. Terus tulis tadi yang tadi permasalahannya bahwa ketika kita mencuci piring, susah kan kalau nggak pakai sabun? Nah, itu permasalahannya. Saya tulis dulu. Nanti kita Bapak tuntun kenapa biar sampai ke bentuk molekul gitu. Apa hubungannya si sabun tadi sampai ke bentuk molekul? Itu ini kan sudah kayak kesimpulan aja. Ya, ini yang lain. Terus ini tuliskan hal-hal yang tidak Anda pahami. Nah, lihat ada nggak yang tidak dipahami? Paham Pak. Ini apa nih? Bisa dua-duanya sih mungkin. Ya. Berarti bisa dua-duanya. Iya nggak sih? Itu Mengerti. ini non polar gitu ya. Sabun yang hidrofobik Ya. yang punya dua. Ya. Punya dua. Kita yang ini kelompok ini ke depan. Kita di sini bareng-bareng sama Bapak. Kelompok ini dan kelompok Dava. Ayo ke depan aja, ke depan. Nah, di situ apa yang kita tahu? Konfigurasi elektron dari BE dan F. BE berapa? Coba. BE berapa? Nomor atomnya? Berapa nomor atom BE? Coba lihat. Lihat referensi. 4. Ya, nomor atom BE adalah 4. Nah, silakan tuliskan konfigurasi elektronnya. Sangat 2. Terus 2.
Terus 2S, 2S, 2 udah kan? 4 kan? 2 tambah 2? Ini kan udah belajar ya. Berarti akan koneksinya berapa? 2. Ya, referensinya. Waktu itu kan udah belajar. Nah, untuk tambahkan referensi di sini pada unit S. Ya, pada unit S 2. Oke. Nah, kemudian M. Berapa nomor atau M? Coba lihat di referensi. Boleh searching atau lihat di referensi. Berapa M? Berarti gimana? Coba saya Alia. Ya tulis sendiri. Satu S2. Oh. 3 S2. 2 Nah, itu berarti berapa yang terbaliknya? 7. Ya, kan lagi ini kan tulis 7 Evi sama dengan 7. Oke, sip. Nah, tempatkan 7 elektron di antara kita memiliki Nah, ini kan bentuk molekul atau bentuk molekul. Harus tertulis dari BPM2. Ya. Nah, coba silakan yang nomor selanjutnya apa itu? PH3. Coba PH3. PH3. B berapa? Maksudnya B berapa maksudnya? 5 berarti akan koneksinya? 3 ya. 2 B 1 B-nya 3 kan? 1 tambah? Ya, 3. Terus H berapa H? Kan 1 kan? Berarti 1 S 1 M-nya? Berarti siapa yang besar? Dan yang besar? Hah? Atau yang mengelilingnya, coba tuliskan kelompok ini. Gambarin di sini. BH3. Di sini. Siapa? Sok, Rejaki sok. BH3 berarti atom pusatnya? B, oke. Ya udah. Di sini. B di sana. H-nya ada? Oke, ada 3. Agak renggangan. Ya. Ya cukup lah. Oke, satu lagi. Ya, boleh. Kita belum bentuk molekul ya, ini baru struktur nulisnya. Nah, tadi berapa B yang konvensinya? 3 atau gimana? Sok boleh dibantu sama kelompok ini. Pakai dot aja ini, di duplikat aja nih. Klik. Oh, ininya dulu di nonaktifin dulu. Coba klik. Duplikat. Geser, oke. Ya boleh di sini. Coba B berapa B yang konvensinya? 3 berarti ada 3 yang ngelilingin B. Oke, di mana lagi? Ya, coba Cip, di mana lagi Cip? Mantap. Duplikat dulu. Itu punya B. Ya. Nah, sisanya berarti lihat hanya ada 1. Berarti gimana? Boleh ganti warna. Sip. Di mana kira-kira? Hanya di mana? Nah, tadi. Kan supaya berpasangan. Nah, itu. Nah, betul. Duplikat lagi. Terus kan hanya ada berapa tuh? Ada 3. Coba pindahin lagi. Duplikat. Boleh di situ duplikat. Pindahin. Oke, duplikat. Pindahin. Boleh di sampingnya. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah struktur logis dari BH3.
Oh, sekarang berapa PEI? Berapa PEI? PEI itu adalah, coba kamu lihat di atom pusat, pasangan elektron ikatan. Ini kan berpasangan kan? Ini juga berpasangan kan? Ini juga sama kan? Berpasangan. Ada berapa coba? 3 pasang. Berarti PEI sama dengan ada ya? Oke. Tulis, Jip. PEI sama dengan P. Ya, di bawahnya boleh. P besar, I besar. Ya, coba tulis. I sama dengan berapa tadi? 3 pasang, tulis 3 aja. 3. Oke, PEB-nya berapa? Ada nggak PEB? Tidak ada. Lihat di atom pusat ada yang bebas nggak? Enggak. Ini kan berkaitan dengan H. Yang ini pasangan ini berkaitan dengan H. Yang pasangan ini juga berkaitan dengan H. Berarti PEB 0. Sekarang apa yang kalian tadi struktur Lewis, kita buat bagaimana geometri molekulnya. Pakai ini ya. Jadi jangan dulu digambarin. Oke. Yang biru ini adalah atom pusatnya, ya. Kelompok. Ini atom yang mengelilinginya. Nah, kita akan membuat geometri molekul dari struktur Lewis yang telah kalian buat berdasarkan teori VSEPR, ya kan? Nah, coba bacakan, di situ ada. Coba, siapa yang mau bacakan bagaimana teori VSEPR itu? Coba bacakan. Arisya, coba bacakan. Berdasarkan teori FSPR dan geometri. Ya, terus? Menggunakan alat peraga yang telah disediakan. Ya, oke. Coba sekarang teori VSEPR itu bagaimana? Lihat di referensi. Ya, coba Rupina. Molekul kimia yang digunakan untuk menjelaskan bentuk-bentuk molekul kimiawi. Ya, teorinya bagaimana? Ada yang mau melengkapi? Oh, berdasarkan gaya tolakan elektrostatik antara pasangan elektron. Nah, berdasarkan gaya tolakan elektrostatik antara pasangan elektron. Ada berapa pasangan elektron? Ada 2 kan? Ada PEB, ada PEI yang ada di atom pusat. Nah, sekarang kalian dari senyawa-senyawa tadi, coba kalian gambarkan kira-kira bagaimana bentuk molekulnya. Nah, di sini ada stick yang seperti ini menunjukkan PEI. Dia berikatan. Kalau kayak gini berarti bebas. Ini satu pasang. Ya, ngerti nggak? Misalkan tadi ini ada NH3, ada bebasnya nih kan? Nah, berarti berapa? 1, berarti 1 ini. Yang ketiga ini adalah PEI, berarti pakai ini 3. Oke? Ya, stop. Sampai sini macet. Enggak sih? Ini doang. Ini aja yang masuknya cuma sampai sini aja. Enggak. Yang hitamnya aja. Oke, kita lihat. Apakah seperti ini BF2? Jangan dimasukin semua ya. Nah, segini aja. Kita lihat mana yang paling benar. Ini kelompok A. Ya, jadi jangan dimasukin semua, segini aja. Nah, ya, ini juga. Nah, ya, biar. Coba yang kelompok itu. Coba angkat semuanya. BEF2 mana hasilnya? Ini apa, Pak? Ada. Coba angkat kelompok ini. Ya, kelompok ini. Jangan dipaksakan ininya. Jangan dipaksakan. Coba ada yang beda nggak? Yang mana? Nah, ini beda kan? Bentar. Ini kan kayak gini nih tadi. Yang kelompok ini. Ya kan? Coba apa bedanya sama yang itu? Kita lihat ke depan. Apa bedanya? Ini juga nggak ini. Coba lihat yang Gracia, coba ke depan Gracia.
Kita lihat mana yang paling akurat. Sudutnya mana yang paling akurat. Oke, kira-kira nih, kalau ada dua domain elektron, berarti ini sih pegang. Pegang sama bagus di sini ya tuh, di depan. Di depan. Oke. Dari tiga ini kira-kira mana yang kalau misalkan ini kan ada PEB nggak di BEF2? Tidak ada. Ada PI? Ada. Berapa PI-nya? Dua. Nah, berarti kira-kira yang paling mungkin bentuknya adalah yang ini kalau linear. Lihat coba kalau yang ini kan enggak. Ini sempurna seimbang. Ini sempurna. Ya kan? Tidak ada bentar, itu diganti ini. Nah, jangan sampai ke dalam. Di sini aja. Itu kalau sampai ke dalam kan namanya. Nah, kayak gini. Nah, segitu. Nah, ini baru presisi ya. Nih, carinya yang bukan. Tengah-tengah, cari lubang yang tengah-tengah sama yang membentuk linear. Nah, kalau ada dua domain elektron, ya, seperti ini bentuknya, oke? Nah, seperti ini. Jadi nggak mungkin ada kayak bentuk V tadi. Kenapa itu tidak simetri, tidak memenuhi semua ruang kalau seperti ini, ya. Nah, jadi di sini adanya tadi yang disebutkan oleh siapa? Rupina, adanya tolakan gaya elektrostatis dari pasangan elektron ini. Nah, ini teh dengan adanya pasangan elektron ikatan, dia saling tolak menolak. Ngerti nggak? Jadi menciptakan ruang yang sama di sini dan di sini. Ya, sehingga terciptalah bentuk sudut 180 derajat. Sekarang yang kedua coba. Ini Pak, benar. Yang ketiga apa sekali ya? Kedua C4. Yang ketiga. Kedua apa? Ada dua. Apa? Ayo, bentar. Jangan dulu kan. Nanti kalau udah jadi, jangan dulu diangkat. Di bawah dulu. Nanti kalau udah jadi semua baru angkat bareng-bareng. Di sini. Biar satu. Ada di sini. Ini ada golongan lagi. Biar lebih 104, biar lebih 104. Udah semua? Ya. Kalau kita tiga angkat 1, 2, 3. Oke, gambar. Nah, jadi di sini tuh ada dua PI, ada dua PW. Yang PI sama PI sejajar, P sama PW sejajar. Oke, ya. Biar areanya sama. Mantap. Oke, terima kasih ya. Itu Sasandra. Ini itu 104,5 derajat. Ya. Terus kenapa PEB-nya dua di antara ini? Karena bertolak-tolakan. Ya, satu ke bawah. Kenapa bisa jadi segitiga kayak gitu? Ya. Kasih trik. Kenapa bisa jadi segitiga kayak gitu? Itu karena itu ada tolakan dari PEB-nya yang ada di atas, jadi membentuk V-shape. Namanya bed V. Oke, yang lain jasa? Sama. Otaknya nggak nyampe situ saya. Apakah yang harus simetris seperti ini atau harus seperti ini? Kayak gini. Atau ada yang itu? Sampai tadi. Coba kita lihat. Kan V ini. Nah, gini. Terus kan? Ini apa seperti ini? Ini kan ini bebas. Coba tadi penjelasan dari Tri sudah betul. Yang adanya pasangan elektron bebas itu memberikan tolakan yang lebih besar sehingga intinya si PEB-nya ini berdekatan, ya tidak berjauhan seperti ini. Jadi antara PEB yang ini dan PEB yang ini berdekatan, kemudian yang membuat tolakan ke bawah. Nah, ini yang asalnya di sini
di sini, dia harus terpaksa ke bawah. Dua ini. Kenapa ini nggak saling berdempetan? Karena ada gaya antara PI dengan PI. Jadi ada tolakan juga. Di sini ada tolakan, di sini ada tolakan. Menolak yang lain. Ya, jadi tolakan PI ya. Nah, sekarang kita prediksi analisis mana yang paling tepat kira-kira. Dekat banget ini mata. Wah, Sudah jodoh. ayo gambar. Udah ada gambarnya apa itu? Udah paling merah putih. Ada yang lebih akurat. Ini. Maksudnya udah sama, tapi kita lihat karena ini ada 4 domain elektron. Coba berdiriin. Gak sama kan? Tuh, berdiriin guys. Sama kan itu. Sama. Coba lihat tuh. Lihat yang Bapak buat nih. Ya. Jadi Pak dari tadi juga kayak gini Pak. Coba kayak gini. Sudutnya biar pas. Oke, udah. Oh, ini berdekatan. Coba cari. Coba lihat. Nah, hasilnya gini ya. Tuh lihat, sama kan? Sama nggak? Ini pertanyaan yang paling terakhir. Soal hots ya. Kalian tahu nggak salah satu senjata yang sekarang dipakai oleh Israel itu adalah fosfor putih. Pernah dengar? Nah, itu fosfor putih itu sangat berbahaya. Jadi kalau kena kulit itu bisa membakar ya. Reaksinya sangat luar biasa sekali. Fosfor putih itu rumus kimianya adalah P4. P4. Ada P, ada P-nya ada 4. P4. Ya. Coba gimana bentuk molekulnya kira-kira? P4. P-nya ada 4. Ada tembusan nggak kira-kira? Nggak ada. Ada P-nya ada. Memberikan ruang yang sama kira-kira gimana? Ya kurang lebih seperti ini lah ya. Nggak apa-apa, udah kurang lebih seperti ini. Udah Gracia nggak apa-apa. Ini nggak bisa diakalin sama tadi. Terima kasih. Ini apa namanya? Ada kepresisian. Ini tidak ada tembusan. Kalau ditarik garis ini mau untuk apa? Kayak apa coba? Ya, tetrahedron kan? Tetrahedron ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Tetrahedron kayak yang C4 tadi, yang barusan. Ya, kalau yang C4 tadi mah ada tembusan, kalau ini tidak ada tembusan. Nah, nanti ada garis di sini. Ada PI lagi harusnya. Ya. Jadi bolongnya kurang betul. Ini ada yang di sini. Kemudian ini ada yang di sini. Ini ada yang di sini, ini ada yang di sini. Ini ke sini. Kenapa? Karena elektron valensi dari P adalah 5. 5, ya kan? Kenapa 5? Lihat. Ini kan udah kepake nih, udah kepake. Ya, 1, ini kepake sama ini 1. Ini kepake sama sini 1. Berarti udah 3 kan? Sisanya 2 di sini ada pasangan elektron bebas. Kan 5, 1 sama ini, 2 sama ini, 3 sama ini. Sisanya 1 pasang elektron bebas. Sama ini juga masing-masing P ada 1 pasang elektron bebas. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Kita kasih tadi juga ya. Ya, sekarang duduk dulu. Kita akan sedikit merefleksikan terkait pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Tadi berkaitan dengan bentuk molekul. Kita sudah banyak membuat geometri molekulnya dari mulai yang domain elektronnya 2, kemudian bagaimana kalau domain elektronnya 3, kemudian bagaimana kalau domain elektronnya 4, ya, dan itu memberikan masing-masing bentuk yang berbeda dan sudut yang ciri khas juga seperti itu ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Bermakna ya. Oleh karena itu nanti kalian isi untuk refleksinya seperti apa, kemudian untuk selanjutnya
kalian pelajari tentang ikatan interaksi antar molekul ya. Nah, jadi setelah tadi kalian tahu bentuk molekulnya seperti apa, itu ada kaitannya juga dengan interaksi antar molekul. Jadi antara satu molekul dengan molekul lainnya interaksinya seperti apa? Ya, sehingga tadi air dan minyak itu tidak bisa bercampur, kemudian air dan minyak itu bisa tadi dicampurkan dengan menggunakan sabun. Itu ada kaitannya dengan itu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.